Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dapat berjumpa lagi, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling sharing informasi, untuk saling bersama-sama bertatap muka melalui media YouTube cabang Dinas Wilayah 5. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur serta sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga tetap tercurahkan kepada beliau. Dengan harapan, dengan untaian doa, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditetapkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa sekalian, izinkan kami dari SMK Negeri 1 Klaten ikut memeriahkan konten Ramadan yang diselenggarakan oleh cabang Dinas Wilayah 5, dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan mengusung sebuah tema Ramadan tahun ini waktunya kita untuk upgrade iman dan juga upgrade amal kita, tentunya bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yang bersamai kita setiap tahun. Beliau yang sedang lenggah di samping kanan saya, ada bersama kita semuanya. Beliau adalah Bapak Haji Sholiqul Amri, SPD IMPD. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah siang ya Pak Amri. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas tentang apa ini yang akan kita sharing bersama-sama, tentunya di bulan Ramadan ini kita saling berlomba-lomba, yaitu untuk mencari amal ibadah, di mana saat video ini tayang mungkin masih dalam koridor waktu 10 hari pertama Ramadan, yang dimana di situ banyak sekali ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berlomba-lomba untuk beribadah, dan tak kalah pentingnya ketika kita akan beribadah, pasti kita akan dimulai dengan bersuci dulu. Karena kita akan sowan dengan Sang Maha Suci, yang Maha Suci dari segala macam hal. Maka tentunya ketika kita akan menghadap, maka bersucilah kunci utama. Lalu kemudian, apakah cukup hanya dengan bersuci itu? Maka marilah kita simak penjelasan-penjelasan dari beliau, tentunya berdasarkan kitab-kitab sahih dari para syekh dan dari para masyayikh. Untuk itu kepada beliau Pak Amri, dipersilahkan. Terima kasih Pak Triaji Budi Harto selaku WKS Kesiswaan SMK Negeri 1 Klaten. Iya, alhamdulillah. Yang luar biasa, energik, semangat. Amin, amin, amin. Ya, pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Tak lupa pertama-tama saya ingatkan kembali, marilah kita selalu meningkatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dhahiran wa batinan. Jadi aspek yang dua-duanya harus kita minta kepada Allah. Dua-duanya nikmat dhahir dan nikmat batin, sehingga menjadi sebuah kenikmatan yang sempurna, yang lengkap. Nah, di mana kesempurnaan nikmat dhahiran dan batinan tadi, tentu yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga pada tahun ini kita semuanya alhamdulillah masih bisa ketemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Ya, masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan kondisi sehat walafiat. Semoga puasa kita, Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, para amilin, para asatid, dan semua penerus beliau hingga akhir zaman nanti. Baiklah, pada kesempatan hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Haji Budi Harto,
bahwa untuk tema kali ini kita itu pengennya mengupgrade, terus menerus kita usahakan bagaimana mengupgrade iman dan Islam kita semuanya. Amin. Nah, sebagaimana nikmat yang kita suwun, kita minta dari Allah, dohiron batinan, maka amal ibadah kita itu seharusnya juga dohiron dan batinan. Maka pada kali ini kita akan sedikit mengkaji kitab Sirul Asror, walaupun ini dari terjemahannya semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin. Di mana bab yang pertama atau tema yang pertama adalah fi bayani thaharah, yang menjelaskan tentang bersuci menurut syariat dan menurut thariqat. Langsung saja nggih Pak Haji menika nggih. Monggo Pak. Nggih, moga-moga memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Amin. Ya, fathaharatu ala nau'ani, taharatul zahiri wa taharatul batin. Jadi bersuci itu ada dua macam yang perlu kita perhatikan, yaitu bersuci secara lahir dan bersuci secara batin. Taharatul zahir wa taharatul batin. Karena manusia memang punya dua aspek itu. Dua-duanya harus kita perhatikan. Jangan sampai secara lahiriah kita perhatikan tapi kita mengesampingkan batin. Yang batin. Okay. Kalau kita mengesampingkan batin, maka taharatul zahir itu bisa jadi tidak berdampak kepada peningkatan iman dan Islam kita. Nah, fataharatul zahir tahsulu bima syariah. Ya, bersuci secara lahir dilakukan dengan menggunakan air, sebagaimana kita wudhu kalau kita mempunyai hadas kecil. Kalau kita mempunyai hadas besar, nah, maka tentu kita dengan mandi wajib. Nah, ya, fataharatul batin tahsulu bima taubati wa talqini wa taswiyati wa suluqit thariqah. Nah, ini. Adapun bersuci secara batin itu dilakukan dengan taubat, talqin, membersihkan kalbu dan menjalankan thariqat. Nah, ini. Jadi itu tahapan-tahapannya. Ya. Jadi secara batiniah kita juga harus selalu berusaha untuk mensucikannya. Kalau kita wudhu setiap hari, itu paling tidak ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu nih, kita melaksanakan wudhu selama 5 kali. Nah, itu bersuci secara lahiriah. Sedangkan batiniah tentu kita dengan taubat dulu. Kita sebagai manusia banyak dosanya, banyak kelirunya, banyak khilafnya, atau bahkan sengaja berbuat dosa. Nah, maka taubat ini harus segera kita lakukan dan terus menerus kita lakukan. Jadi simpelnya Kanjeng Nabi itu selalu memberikan contoh, paling tidak beliau itu beristighfar 70 kali sehari semalam. Padahal beliau itu maksum itu nggak punya dosa, tapi beliau selalu beristighfar 70 kali. Nah, maka kita sebagai hamba biasa banyak dosanya, tentu kalau melihat hitungan Kanjeng Nabi kok awake dhewe kita ini istighfarnya hanya beberapa kali atau bahkan nggak pernah, itu terlalu sombong. Nah, kita ya. Nah, kemudian secara batin kita juga harus melaksanakan yang namanya talqin. Nah, ini ada bab tersendiri sebenarnya untuk talqin itu. Talqin itu ya kita mendapatkan bimbingan dalam hal wabil khusus qauli la ilaha illallah. Kalau sepak bola ada pembinaannya, pembimbingnya, pelatihnya, taekwondo, semua ekstrakurikuler yang di kesiswaan ya. Pasti ada pelatihnya, termasuk band itu juga ada pelatihnya. Nanti akan kita undang artis kita ya. Mongsu gitu. Pelatih. Sebagai pelatih nanti untuk kita upload di channel kesiswaan ya. Itu semuanya ada pelatihnya, termasuk zikir itu juga harus ditalqin. Bil khusus qauli la ilaha illallah, sebagaimana Kanjeng Nabi itu ditalqin oleh malaikat Jibril, kemudian
Kanjeng Nabi mentalkin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat-sahabat yang lain ditalkin oleh generasi-generasi sebelumnya. Kemudian itu silsilah itu diteruskan oleh para alim, para ulama sampai kita. Sehingga kalimat la ilaha illallah ketika diajarkan oleh guru yang tepat dari hati yang bersih, dari orang yang kalbunya suci, itu akan menembus ke relung-relung hati para muridin. Nah, itu yang kedua talqin. Kemudian juga membersihkan kalbu dari dosa, dari sifat-sifat yang jelek, dari penyakit-penyakit hati, dan menjalankan thariqah. Nah, kemudian seterusnya, fa idzan taqadul wudu'u syari'ati bi khurujin najasi yajibu tajdidul wudu'. Nah, itu. Bila wudu syariat batal karena keluarnya najis, karena mungkin buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, nah itu maka wajib memperbaharui wudunya. Nah, itu secara syariat. Kanjeng Nabi dawuh, man jaddadal wudu'a jaddadallahu imanah. Nah, siapa yang memperbaharui wudunya, maka Allah akan memperbaharui imannya. Nah, ini upgrade iman, itu diantaranya adalah dawamul wudu. Nah, kita jaga wudu. Selalu menjaga wudu. Selalu jaga wudu. Jadi kalau mohon izin, jadi kalau batal, wudu lagi. Nah, batal, wudu lagi. Itu seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Karena apa? Karena dengan wudu itu ternyata apa? Itu juga Allah akan memperbaharui imannya. Nah, upgrade iman itu salah satunya dengan selalu memperbaharui wudu kita. Nah, dan dawuh Kanjeng Nabi yang lain, al wudu'u 'alal wudu'i nurun 'alan nur. Bila seseorang mempunyai wudu dan ia berwudu lagi, itu seperti cahaya di atas cahaya. Nah, ini luar biasa, ini Pak Haji. Jadi keutamaan wudu itu ya bisa menambah keimanan kita. Allah yang akan, kalau kita mau secara lahiriah memperbaharui wudu, Allah juga akan memperbaharui iman kita. Dan ternyata ketika kita sudah wudu, mungkin dalam perjalanan kita entah batal atau tidak, mungkin kita yakin nggak batal ya, tapi kita memperbaharui wudu lagi ketika kita sudah sampai di masjid misalnya. Sholat. Nah, itu nurun 'alan nur, cahaya di atas cahaya. Nah, sedangkan faidang taqadul wudu'ul batini bil af'alidz dzamimati wal akhlaqid radiyati wal kibri wal hiqdi wal hasadi wal ujbi wal ghibati wal kadhibi wal khiyanati, yakni mislu khiyanatil aini wal yadaini wal rijlaini wal udhunaini, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ainani tazniyani wal udhunani tazniyani. Nah, fatajdidu wudu'il batini bi ikhlasit taubati an hadhil mufsidati wa tajdidul inabati bin nadami wal istighfari wal istighali bi qam'iha minal batin. Nah, jadi kalau wudu batin batal, jadi istilahnya batalnya wudu batin itu karena apa? Karena melakukan amalan yang tercela dan akhlak yang hina. Nah, seperti dosa kalbu, yakni sombong, ujub, berbangga diri, hasad, dengki, al-hibdu, dendam, terus mengumpat, mengadu-adu, bohong, atau dosa badan seperti dosa mata. Nah, dosa mata itu melihat yang tidak boleh dilihat. Nah, melihat yang bening-bening itu Kalau sekilas oh iya, tapi kalau begitu melihat kemudian ditotke, itu ya nggak bisa ditoleransi. Itu memelototi. Terus kemudian dosa telinga, tangan, kaki, sebagaimana Kanjeng Nabi dawuh, kedua mata dan telinga itu juga ternyata suka berzina dengan melihat yang tidak halal, dengan mendengar sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau ini batal,
Gara-gara perbuatan-perbuatan tadi, maka cara memperbarui wudhunya adalah dengan taubat yang ikhlas dari semua dosa kalbu dan badan ya, yang sudah disebutkan di atas. Dengan memperbarui inabah, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat. Dalam sebuah hadis itu disebutkan gini, Allah itu sangat suka sekali kepada hamba-hambanya yang berdosa lalu taubat. Oh, kok iso ngoten nggih? Nggih. Jadi Gusti Allah itu kalau ada hambanya menjauh dari Allah, kemudian mendekat, berdosa, kemudian bertobat, itu seneng banget. Senengnya itu digambarkan dalam sebuah hadis itu kayak seseorang yang bawa onta, berikut perbekalannya menuju sebuah perjalanan di padang pasir, kemudian saking lelahnya dia itu istirahat di sebuah pohon yang mungkin di tengah padang pasir, mungkin pohonnya ya nggak sesubur di tempat lain mungkin ya. Karena kelelahan dia istirahat di situ, begitu dia bangun, onta dan perbegalannya itu hilang, entah kemana. Kan susah gitu. Wah, susah, dia nyari kemana-mana karena jauh, mata memandang itu semuanya padang pasir, kelelahan, kehausan dan lain sebagainya. Akhirnya ya dia kembali ke tempat semula, terus istirahat, tertidur. Begitu bangun ternyata unta dan perbekalannya tadi itu sudah ada di depan mata. Oh, saking senengnya itu sampai dia mengucap gini, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu, ya Allah, matur suwun sangat. Ngantek kualik gitu. Kebalik gitu. Sampai kebalik, saking senengnya itu sampai kebalik. Nah, dan Allah itu lebih suka dari hamba tadi yang mendapatkan nikmat ketemu lagi untanya dan perbekalannya itu. Gusti Allah itu lebih seneng lagi kalau ada hamba yang berbuat dosa kemudian taubat. Nah, selanjutnya menyesali dosa-dosanya, memohon kepada Allah serta menghancurkan dosa-dosanya tersebut langsung dari batinnya. Ini dihilangkan. Nah, maka seorang ahli ma'rifah tentu ya kita juga harus meneladaninya ya. Nah, kita harus selalu menjaga taubatnya dan dosa-dosa yang merusak tadi. Nah, agar apa? Nah, menuju ke tahap berikutnya, sholatnya menjadi sempurna. Jadi kalau wudhu lahirnya, wudhu batinnya sempurna, nah kita harapkan nanti sholatnya juga sempurna. Nah, demikian Pak Haji yang mungkin bisa saya sampaikan untuk bab wudhu batin, wudhu lahir, wudhu batin, wudhu syariat, wudhu thariqah. Nah, ketika sempurna maka insya Allah lanjutnya yaitu di sholatnya juga akan lebih sempurna. Nah, mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Tidak terasa Pak Amri. Dari batin kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa. Ternyata perjalanan kita itu penuh dengan cerita yang tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menulis sutradara itu. Ada satu hal yang menurut pikiran manusia itu, rata-rata manusia ketika disakiti oleh orang lain kemudian menimbulkan rasa penyakit hati yaitu benci kepada yang menyakiti, maka ketika orang itu datang minta maaf pasti masih ada gerundelan. Di sifat manusianya pasti seperti itu. Yang tadi yang cukup mengetuk hati dan membuat malu itu adalah ketika bagaimana besarnya Rahman Rahimnya Allah itu ketika kita sudah berbuat dosa kita mengucapkan astagfirullah, Allah senang. Nah gitu. Kita berbuat lagi dosa, entah itu disengaja atau entah itu tidak disengaja, atau kadang-kadang kita terjebak dalam sebuah misalnya ngerasani kancane, atau lelah dalam ketika ngajari murid ke orang mudeng-mudeng, nah, akhirnya menyebutkan kata-kata yang membuat tidak enak untuk didengarkan karena saking anyele, karena sifat manusia. Tapi setelah itu bertobat lagi, hanya dengan mengucapkan astagfirullah saja Allah sudah senang. Apalagi sampai bisa kita betul-betul diikuti tobat batin dengan sholat tobat dan sebagainya secara syariat, luar biasa. Dan ternyata ya itulah, kita tidak boleh berputus asa dan berburuk sangka kepada Allah bahwasanya dosa kita memang banyak, tapi kita harus beranggapan
bahwasanya ampunan Allah itu lebih besar daripada kemurkaan Allah itu sendiri. Sehingga kita bisa meneladani sifat Maha Pengampun Gusti Allah. Masya Allah. Gusti Allah aja Maha Pengampun yang menciptakan kita semuanya. Gitu. Iya. Nah kita sama orang lain kita bukan apa-apanya. Iya. Nah, kemudian dia memiliki sebuah kesalahan misalnya, ya. Terus kita nggak mau memaafkan kesalahan ketika dia sudah meminta maaf, itu kan sungguh ya. sombongnya kita. Gitu. Dan mungkin hal seperti itu nggak Pak ya, yang menjadi tabir atau penghalang kita untuk menggapai keridhaan atau menggapai cintanya Allah yang sejati atau menggapai sejatinya rasa yang tulus untuk saling menyayangi. Dan mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini, para pemirsa semuanya, kita saling mengingatkan. Tujuan kita adalah saling mengingatkan. Tentunya tingkat keimanan, tingkat ketakwaan seseorang hanya Allah lah yang tahu yang paling tinggi di antara kita siapa. Tetapi dengan kita saling mengkaji diri dari kitab-kitab, dari para sufi, dari para guru-guru, dari para mursyid, maka dengan berpegangan dari ilmu-ilmu beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam sebuah belajar. Dan tentunya ketika kami semuanya bergerak di bidang pendidikan, harapan kami tidak lain dan tidak bukan adalah mudah-mudahan Allah memberikan ridho untuk tetap senantiasa menjadikan ilmu-ilmu yang dipelajari di SMK, di SMA, di sekolah-sekolah, tetap keberkahan itu ada. Sehingga menjadikan para siswa-siswi yang belajar di sekolah-sekolah formal juga tentunya batinnya ikut tergerak. Itu harapan kami, dan tak luput kami para guru juga tentunya ya Pak Amri, kadang terutama saya pribadi nih. Jadi waktu penjenengan tadi membaca kitab atau menjelaskan kitab tersebut tadi, malah saya seperti melihat televisi. Oh iya, saya pernah begini. Oh iya, saya pernah begitu. Ya kadang-kadang wajah ini bisa terasa memerah sendiri dan bulu kuduk merinding sendiri, Masya Allah. Gitu. Kata penutup terakhir dari perjumpaan tayangan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi semua pembahasan kita dan memberikan manfaat baik untuk kehidupan dunia maupun untuk bekal kita hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami selaku pengisi kegiatan konten Ramadan tentunya masih banyak kesalahan. Mohon izin Pak Amri, kami wakili juga untuk memohon maaf atas segala kesalahan, tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah menyaksikan untuk di channel cabang Dinas Wilayah 5. Marilah ditunggu konten-konten Ramadan selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri. Sami-sami.